Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, saya akan berbagi tentang pelajaran hidup yang telah saya lalui selama kehidupan saya ini hingga lulus S1. Terima kasih. Belajar dari kesalahan adalah cara kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Manusia mengalami perubahan dalam beberapa hal. Untuk bisa bertumbuh menjadi manusia yang berkelas, mari kita simak video ini hingga selesai. Saya Andi Setiawan, seorang sarjana pendidikan yang berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Bila Anda menyukai video yang meningkatkan kualitas diri seperti ini, mari subscribe dan saya akan berbagi pengetahuan lebih banyak lagi. Dalam Papalia, Coase dan Feldman disebutkan bahwa perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mengalami perubahan dalam beberapa hal, misalnya dalam hal tinggi dan berat badan, perbendaharaan kata, kematangan berpikir, aspek psikologis. Akan tetapi, ada hal-hal yang cenderung menetap seperti temperamen dan kepribadian. Mari kita bahas 3 pelajaran hidup. Manusia adalah makhluk yang cerdas dan dinamis, terus beradaptasi dari zaman ke zaman, dari berbagai kesalahan yang diperbuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kita ambil dari kisah masa berburu dan meramu. Pada masa itu manusia hidup dengan berburu untuk mendapatkan makanan. Seiring dengan berbagai perkembangan zaman yang terjadi tiap tahunnya, kini manusia telah mengembangkan segala kemampuan untuk berternak hingga ke tahap modern ya, demi memperoleh makanan dan bertahan hidup. Poinnya di sini adalah manusia terus berkembang dan belajar dari kesalahan-kesalahannya, baik dari kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Pada video ini saya akan membagikan 3 pelajaran hidup yang saya alami. Hidup yang akan saya bagikan, mari kita pahami bersama tentang tahapan perkembangan manusia. Pada perkembangan usia remaja, menurut Elizabeth B. Hurlock, membagi masa dewasa menjadi 3, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa usia lanjut. Klasifikasi senada juga diungkap oleh Lewis Cyril yang membagi masa remaja sebagai berikut. Pertama, masa dewasa awal. Masa ini remaja akan cenderung memilih arah hidup dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Kemudian, masa dewasa tengah. Pada masa ini sudah mulai menghadapi tantangan hidup. Pada masa ini juga masa di mana sudah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh yang dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan yang konsisten. Kemudian, masa dewasa akhir. Yang ciri utamanya adalah pasrah. Manusia disebut makhluk yang memiliki prinsip tanpa daya. Karena untuk perkembangan dan pertumbuhan secara normal, manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya. Bantuan yang dimaksud antara lain dalam bentuk bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya. Bimbingan dan pengarahan yang diberikan dalam membantu perkembangan tersebut pada hakikatnya diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri yang sudah tersimpan sebagai potensi bawaan. Agar efektif, maka manusia harus menjalani tahapan-tahapan hidup. Pelajaran hidup pertama yaitu libatkan Allah dalam menjalani kehidupanmu. Dalam setiap keputusan, kita harus melibatkan Allah ya, agar setiap urusan kita menjadi lancar. Berdasarkan pengalaman saya, semakin dekat kita dengan Allah, maka segala urusan dan kehidupan akan lebih mudah, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf 128, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian perhatikanlah baik-baik pada surat ini.
Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika kita bermaksiat pada Allah, maka urusan-urusan kita menjadi sulit. Berdasarkan pengalaman seperti itu. Maka dari itu, kita harus menjaga diri dari dosa agar setiap urusan kebutuhan kita, tujuan-tujuan yang hendak kita capai akan kita jalani dengan mudah, maka kita harus sebaik-baiknya menghindari dosa. Karena dengan ini bisa memudahkan kita dalam menjalankan setiap urusan. Karena dosa itu menghalangi pertolongan kita dari Allah. Dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang terjadi tentunya. Berdasarkan pengalaman saya, setiap menjalankan aktivitas perlu melibatkan Allah. Misal diawali dengan berdoa, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan memohon petunjuk dan kemudahan Allah saat akan memulai beraktivitas. Ini akan sangat memudahkan kita mencapai tujuan hidup kita. Misalnya, dulu saat saya akan mendaftar kuliah S1, saya tidak memiliki biaya untuk itu. Orang tua saya masuk golongan miskin, tentu tidak sanggup untuk membiayai kuliah. Akan tetapi setelah saya berdoa dan meminta pertolongan Allah dengan menjalani ibadah wajib dan sunnah sebaik-baiknya, Allah membuka jalan untuk saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dengan jalur beasiswa. Maka dari itu sebelum memulai aktivitas harus melibatkan Allah. Percayalah bahwa dengan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, kita akan dituntun olehnya dan tentu akan semakin dipermudah dalam menjalaninya. Dan yang perlu diperhatikan, segeralah dalam berbuat kebaikan ya, agar Allah segera pula menolongmu dalam setiap aktivitas. Misal ketika azan telah berkumandang, maka bersegeralah menjawab panggilan Allah ini agar Allah juga bersegera menolong kita saat dalam kesusahan atau saat kita membutuhkan Allah. Pelajaran hidup kedua, cobalah kejar impianmu. Ada sebuah kata bijak, kendalikan nafsimu. Ada sebuah kata bijak dari Jack Welch, kendalikan nasibmu atau orang lain yang akan melakukannya. Penyesalan yang tidak mengenakan adalah mencoba mengejar impian saat memiliki kesempatan. Dulu saya tidak berani ya untuk mengejar impian saya. Waktu itu saya ingin melanjutkan studi S1 di jurusan psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada ya. Pada saat itu karena saya takut untuk mencoba karena faktor miskin dan tidak punya uang ini, maka saya menyesal saat ini karena dulu tidak mendaftar dan tidak mengejar impian saya ini. Karena setelah saya pelajari lebih lanjut, ada banyak beasiswa yang bisa menopang berlangsungnya kuliah di sini. Maka dari itu, cobalah mengejar impian yang Anda inginkan. Jangan sampai menyesal karena tidak melakukannya. Oleh karenanya, cobalah kejar cita-cita yang Anda inginkan sebaik-baiknya. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Keberhasilan itu diraih dengan tumpuan kegagalan yang kita alami. Jadi kalau kita gagal, segera bangkit. Tak apa apabila sedih. Apapun keadaannya, kalian harus semangat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya hingga ajal menjemput. Tentu setiap orang punya kisah hidup masing-masing. Kita tidak perlu membanding-bandingkannya karena jalan takdir Allah telah ditetapkan. Beberapa orang dianugerahi perjalanan hidup yang mudah dengan penuh privilege dari orang tuanya. Dan sebagian orang juga menemui hambatan dalam menjalani proses kehidupan. Namun tak perlu risau lagi. Kita sebagai manusia, tugasnya hanya berusaha dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, urusan hasil kita pasrahkan pada Allah. Dengan begini, kita akan jadi pribadi yang berkualitas. Dalam buku Today Matter karya John C. Maxwell, membagikan kisah klasik tentang semut dan belalang. Selama musim panas dan musim gugur, semut terus-menerus bekerja mengumpulkan makanan. Sementara itu, belalang bersenang-senang sepanjang musim. Ketika musim dingin datang, semut pulang ke sarang dan menikmati hidup.
Semut sudah membayar harga untuk bersenang-senang, dan tibalah saatnya bagi belalang yang bersenang-senang di awal membayar harganya. Belalang kelaparan dalam cuaca dingin karena hewan tersebut menyiapkan diri untuk gagal, bukan untuk sukses. Belalang tidak memahami bahwa persiapan yang memadai untuk hari esok merupakan syarat untuk mengisi hari ini. Dalam penggalan kisah ini kita dapat memetik beberapa pesan ya yang begitu indah, yaitu untuk mendapatkan kesuksesan dan harta yang kita impikan, kita perlu menyiapkannya semenjak hari ini. Dengan memulai dari menulis tujuan yang hendak kita capai, lalu rencana eksekusi tiap harinya, maka kita akan lebih dekat menuju kesuksesan dan impian yang kita inginkan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba apapun impian Anda. Cobalah, lebih baik berusaha saat ini daripada hanya bermimpi. Pelajaran ketiga, baca buku. Orang yang membaca buku biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Membaca buku membuat otak kita fokus dan konsentrasi, dan tentu menambah berbagai pengetahuan baru yang berdasarkan kegagalan orang lain juga banyak tentang itu. Hal ini membantu kita dalam mengembangkan keterampilan objektivitas. Membaca buku adalah jendela dunia. Membaca buku merupakan hal yang membutuhkan usaha dan kemauan kuat. Karena rata-rata di negara kita ya, tingkat pembacanya sangat rendah. Dengan memperbanyak bacaan buku, saya mendapatkan banyak pemahaman baru, menambah semangat baru, melihat cerita kegagalan dan kesuksesan orang-orang. Dengan membaca ini akan semakin meningkatkan kualitas diri Anda, sehingga Anda bisa bersaing dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana. Ada beberapa aplikasi gratis ya untuk membaca buku yang bisa Anda download di Play Store atau di App Store. Misalnya iPusnas, iJogja, iJak, dan lain-lain. Asalkan Anda mau berusaha, maka akan ada banyak buku yang bisa Anda download di online resource. Oleh karenanya, mari kita budayakan membaca satu buku tiap 1 bulan atau 1 minggu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu saja 3 pelajaran hidup dari saya. Semoga bisa menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Segera pelajarilah apa yang bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Apabila suka dengan konten edukasi seperti ini, silahkan subscribe dan saya akan berbagi video lebih banyak untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.